Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Syar Alauddin, podcast Islami masa kini tentunya. Ya, kita sekarang ditemani oleh teman kita. Siapa namanya, Kak? Nama saya Arsal Andika. Arsal Andika. Dipanggil apa nih, Kak? Dika, Arsal, An? Atau apa nih? Panggil makan, Kak, biasa. Oh, makan, ya. paling suka dipanggil makan. Saya juga suka dipanggil makan tuh lagi itu. Iya. Panggil Arsal saja. Oh, panggil Oke, Arsal Arsal. saja ya. Nah, Ini terus di samping saya itu host kita juga tentunya. yakni Nurul. Iya. Nah, Bukan- kita mau bahas anu ini, Kak. Iya. Ngobrol Bahasa apa tuh? santai. Mas Dut, apa kira-kira tuh Mas Dut? Mas Dangdut mungkin? Bukan? Apa dong? Mas Dut. Ini yang bikin tema nih pasti lahir di tahun 90-an deh. Masa kita sebagai anak milenial nggak tahu siapa Mas Dut? Iya nggak, Kak Arsal? Iya, Kak, betul. Iya nih. Nah. Apa nih Mas Dut? Aduh. Ya, saya kasih tahu aja ya, apa Iya, itu iya. Mas Dut. Jadi Mas Dut itu mahasiswa duta, Kak. Mahasiswa duta. Iya. Ceritanya gimana tuh? Mahasiswa yang jadi duta atau duta yang jadi mahasiswa nih? Mahasiswa sekaligus duta. Oh, mahasiswa sekaligus duta. Iya. Ini bintang tamunya maksudnya mahasiswa sekaligus duta. Iya. Oh. Itu kita lihat ini. Apa nih? Duta Museum Sulawesi Selatan. Tahun berapa tuh, Kak? 2021. 2021. Tepuk tangan dulu dong. Tapi katanya dengar-dengar juga bukan cuma duta museum nih, Kak, di sana. Katanya Duta apa ada saja sih? beberapa duta juga yang pernah diraih oleh Kak Arsal ini. Katanya pernah jadi ini duta pelajar Goa. Wih. Waktu SMA ya atau SMP? SMA, Kak. SMA. SMA ya. Sudah SMA sudah berprestasi. Luar Saya pas biasa. SMA masih Oh, saya pas SMA ya rankingnya 1 2 3 1 2 3 Heeh. dari belakang. dari belakang. Dari belakang. Tapi lebih parah lagi nih, Kak, di sana. Ah. Katanya pernah jadi duta pelajar Sulawesi Selatan. Tingkat provinsi ya? Iya. Keren juga. Itu Sudah gimana ceritanya? tingkat gua provinsi lagi ya. Saya tingkat sekolah aja nggak pernah. Kok bisa gitu? Coba ceritain sedikit. Awalnya sih, Kak, ikut duta-duta kayak gini itu dari kelas 1 SMA. Wow. 1 SMA itu ikut di Goa, namanya ada Duta Festival Putih Abu-Abu. Saya tuh nggak masukkan di CV karena ini hanya antar sekolah di Kabupaten Goa. Oh, Saya nggak iya. masukkan karena saya menganggap bahwa ini hanya ajang kecil dan ajang coba-coba untuk saya. Saya di situ 3 besar. Dan Wow. pas ada informasi bahwa katanya ada duta pelajar Goa, saya mencoba daftar. Di situ saya masih kelas 1 juga, kelas 1 SMK. Dan di tahun itu juga alhamdulillah saya mewakili Kabupaten Goa lagi di ajang provinsi dan alhamdulillah bisa masuk di jajaran 6 besar, Kak. Wih, keren. Tadi katanya dari SMK komunikasi atau gimana nih, kok bisa langsung jago gitu sih? Iya. Kalau dibilang komunikasi sih tidak, Kak, cuman ya nyambung-nyambung lah sedikit dengan Disambung-sambungkan. Nyambung-nyambungin ya. Iya, Kak, betul. Yang penting jadilah. Beh, tapi awalnya ini kan keren. Coba-coba langsung juara coba-coba tapi 3. langsung keren. Saya aja kemarin coba-coba langsung ya gitu. Oke, ada lagi tuh, Kak. Apa Katanya lagi? juga pernah jadi Kalolo Magerta Sulawesi Selatan. Kalolo Paham Magerta? nggak? Iya. Apa itu kan lo? Kalolo kali sana. Oh, Kalolo. Jangan kalau nanti ada yang tersinggung. Oh iya. Coba kita dengar aja dari Kalolo Magertanya langsung. Oke. kalau lo Magareta sih, kalau lo itu, Kak, dalam bahasa Bugis itu artinya pemuda atau pemuda. remaja seperti itu, Kak. Terus kalau Magareta ya punya sesuatu yang bisa diandalkan seperti mungkin Skill. otak atau mukanya atau apapun itu yang bisa Wah, jadi diandalkan. ini- Jadi kita yang mana diandalkan? Tentu muka tidak. Jangan enggak ya. Ini Jadi yang mana yang diandalkan dari kita Mungkin. ini? Rezeki mungkin, Kak. Oh, rezeki. merendah untuk meroket ya. Oke. Terus juga katanya pernah jadi anu kali sana. Apa itu? Ikon Muslim Makassar. Ya, Kak, Jadi berarti pernah jadi ikon ya? Iya, pernah. Jadi patung kah? Gimana nih, Kak? Saya juga bingung ini ikon. Ikon Muslim bagaimana Makassar maksudnya gimana ini? nih? Jadi ikon Muslim ini, Kak, diadakan salah satu mall di Kota Makassar. Oh. Jadi ini ceritanya sebagai brand ambassador mall itu, Kak. Brand ambassador. Iya, betul. Ya. Ini pas SMA juga. SMA, Kak. Oke. Lumayan banyak ya prestasinya. Tapi katanya juga pernah jadi ini nih, Yang katanya yang mana paling nih? besar, Oh. yang paling berat.
Duta Museum Sulawesi Selatan top 5 dari 100 peserta Duta Museum 2021 se-Sulawesi Selatan. Yang baru-baru diadakan. Iya, yang baru-baru diadakan. Tepuk tangan dulu dong. Mau kita ikut juga kemarin ini. Iya, saya ikut. Tapi nggak masuk, kasihan sekali. Jangan kasihan, ini udah lumayan loh saya Oh, masuk. lumayan. Coba-coba. Udah. Tapi coba-coba peringkat berapa kemarin? Nggak disebut peringkatnya kali sana, cuma masuk 15 besar, Oh, 15 besar besar ya. doang. Terus Alhamdulillah pas lah. penyebutan 10 besar udah nggak disebut namanya. Ini masuk berapa 5 besar? besar. Sampai 5 Kak. 5 besar. Jadi duta favorit ya. Iya. Duta. Tapi katanya ada satu lagi kak di Apa sana, duta yang diraih, duta di hati aku. Ah. Bukan jadi duta sampo lain. Bisa jadi ya. Iya. Ah, Gimana nih kak di Oke. sana? Mungkin bisa nih berbagi sedikit pengalamannya menjadi duta. Iya. Gimana sih pengalaman menjadi seorang duta? Sebenarnya sih Kak, jadi duta itu ya ada sedihnya, ada suka duka lah di situ. Mungkin untuk kakak-kakak atau teman-teman sekarang yang pernah ikut lomba, ikut ajang pasti punya haters lah begitu Kak. Justru itu yang sebenarnya menjadi kekuatan terbesar Kak untuk saya. Kayak saya tidak mau haters atau tantangan itu Kak bisa jadi sumber kelemahan untuk saya Kak. Bukan jadi kita yang di haters. Oh, saya itu Kak di haters. Oh, kita yang di haters. Jangan-jangan, tapi bukan yang jadi haters. Bisa juga Kak dari Bisa haters. bisa jadi haters, Ngeri ya? bahaya ini. Aduh. Terus cara bagi waktu nih kak di sana, tanya dong gimana sih cara bagi waktu? Saya masih pusing ini tentang manage waktu. Iya Apalagi sih. nih. Ini saja kita baiknya kuliah gitu. Iya. Masuk Makanya nih kuliah itu. online lagi. Hmm. Jadi duta Iya. Tommy. Iya, gimana cara ngatur jadwal itu kak? Sebenarnya Kak, untuk masalah pembagian waktu sih susah sekali Kak. Apalagi pada saat SMA kuliah saya rasa Kak tidak terlalu berat karena kuliah di sini sekarang apalagi semester 1 saya belum masuk organisasi. Oh iya. Tapi pada saat SMA itu saya masuk 3 organisasi sekaligus. Dan saya pegang 3 duta. 3 dulu. Iya Kak, betul. Jadi pada saat itu kayak wah berat sekali sebenarnya untuk bagi waktu Kak. Tapi yang namanya kita ambil jabatan, kita ambil amanah pasti Kak ya harus mengorbankan lah Kak. Karena kalau kita Jadi kita korbankan yang nggak- sekolah tak? bukanlah Kak. bukan. Dan bukan juga badannya yang dibagi-bagi nggak bisa Kak. Oh iya jelas Iya. kalau badan dibagi-bagi itu ya. Mati Nanti yang kita. datang ke sini cuma kepala gimana? Tidak boleh dong. Tidak boleh, kasihan. Ya tapi Nanti horor. harus punya sih kayak kalau tips saya itu Kak, kita harus punya to do list. To do list itu Kak semacam apa sih yang kita mau kerjakan selama 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Jadi kita kalau ambil job, ambil sesuatu pasti kita tidak akan pernah bertabrakan Iya, Kak. iya, iya. Iya karena kalau kita tidak punya to do list, apalagi untuk orang-orang sibuk pasti ya kewalahan Kak bagi waktunya. Berarti kita itu nanti pulang sekolah baru berorganisasi begitu ya? Kadang Baru juga, Kak, laksanakan sementara. Kadang Jadi- sementara sekolah, Iya, Kak, sementara jadi duta juga. Iya betul. Jadi dikorbankan sekolahnya itu. Nggak dikorbankan sih Kak, cuman di sini bahasanya itu Kak jadi mewakili sekolah dan ya sekolah bangga Sekolah dengan juga itu mendukung Kak. ya. Nilai Iya. terjamin. Nah, Jadi kak, ini tadi gimana tuh caranya kalau misalnya sementara belajar terus dibutuhin juga di duta? Ya izin Kak, karena pasti segala sesuatu ya koordinasi lah dengan kepala sekolah dengan siapapun dan alhamdulillah saya termasuk siswa famous di sekolah Kak. Jadi, wih, famous. Famous ya. famous Keren. di antara guru-guru, famous di siswa jadi Iya, ya. iya, iya. Kalau mau keluar pasti guru udah tahu sih Kak bilang oh ini Arsal kesini. Jadi kak mungkin ini nih bisa bagi-bagi sedikit lah tips-tips sama teman-teman Syiar Podcast. Gimana sih caranya biar mau terdorong untuk mengikuti ajang pemilihan dan lain-lain? Ya sebenarnya sih Kak untuk jadi berprestasi itu ndak harus kita ikut ajang pemilihan seperti ini karena saya rasa teman-teman yang ada di rumah pasti punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda Kak. Ya, betul. Ada yang punya bakat public speaking, ada mungkin yang punya bakat bikin video, edit video dan sebagainya. Jadi kita ndak boleh samaratakan bahwa kita berprestasi harus jadi duta baru dikatakan berprestasi. Oh, berarti saya prestasi mak karena banyak mi hasil kerja editan. Weh, berprestasi tuh Kak. Editan di mana? Editan di mana dulu ini? Di siar dong. siar ya. Di Siar. mana lagi?
Syiar apa Kak di sana? Syiar Alauddin TV. Oh, Syiar Alauddin TV. Yang jelas dong. Iya, jadi yang di YouTube sekarang itu hasil karya saya. Alhamdulillah. Hati-hati ya kalau ngaku-ngaku ya. Awas ya, ada hak cipta loh ini di Syiar Alauddin TV. Ya, oke. Ya. Terus sekarang kesibukannya apa, Kak? Sekarang kesibukannya Kak sebagai maba yang berbakti kepada senior. Asik sekali. Aduh, ini senior tingkat tinggi banget. Tingkat dewa. Tingkat dewa bisa dikatakan. Oh, jadi saya ini maba, mahasiswa basi. Maba. Basi sekali. Basi atau abadi Kak? Oh, jangan abadi dong. Bahaya kalau abadi. Kalau abadi ya menetap di kampus ya. Kalau abadi bisa loh kali sana, biar lama-lama ngurus studio syiar ya. Iya, betul Kak. Nggak apa-apa jadi mahasiswa kenapa abadi. saya jadi narasumber? Ya, maksudnya saharan tuh Kak Arsal tuh. Oke, oke lah. Arsal. Oh, Arsal ya, maaf. Biasa diubah namanya orang. Bukan diubah-ubah Kak di sana, tapi kan ya namanya juga manusia, tidak luput dari ketipuan ya. Betul. Keoplosan, ketipuan itu sudah biasa dalam. Tapi kalau menjadi duta haram nggak sih hukumnya tipu atau oplots gitu? Nggak haram sih Kak, cuman ya kalau bisa nggak ada. Oh iya. Karena bagaimana kita bisa jadi contoh yang baik kalau kita saja nggak bisa. Iya betul ya, jangan sampai oplots depan umum lagi. Nanti nasibut seharusnya museum jadi museum. Nanti jadi lucu. Aduh, ini lidah harus hati-hati nih, jangan sampai keseleo ya. Keseleo sedikit. Iya. Betul sekali. Kemudian iya, tadi sudah juga ditanyakan tentang pengalaman, tentang bagi-bagi waktu. Ini cukup tips-tips yang menarik ya untuk dilihat sama penonton podcast syiar kita pada hari ini. Ya, harus ada yang menarik dong. Ya tentunya. Ya iyalah, ini syiar loh, ini harus menarik dong. Gimana sih, apalagi tim kreatif, tim kameramen ini semua sudah siap semua. Iya, jadi harus ini menarik dong kontennya. Okay. Ya, jadi apa lagi nih Kak di sana? Iya, tadi mungkin ada yang ingin kepoin. Ini saya mau kepo persoalan ini. Kan katanya tadi belum ada organisasi. Ya Kak. Jadi statusnya ini masih mahasiswa dan jadi duta. Iya. Kira-kira mau masuk organisasi semisal di UKM kah, jadi pengurus DEMA, SEMA atau HMJ kira-kira ke depannya? Atau hanya mau fokus jadi mahasiswa saja perkuliahan, habis itu fokusnya juga di duta? Kalau saya sih Kak sudah berprinsip bahwa saya tidak mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu ya. Bahasa apa itu? Saya baru dengar. Butterfly. Oh, butterfly ya. Kupu-kupu singkatan dari? Kuliah pulang. Seharusnya kura-kura tahu. Kura-kura apa? Kuliah rapat. Kuliah rapat. Ini berarti dia aktivis ya? Aktivis. Iya. Jadi apa tadi rencananya Kak Arsal ini? Kalau saya Kak mau masuk UKM, saya mau masuk UKM seni. Ya Esa ya. Suka menari? Enggak Kak. Jadi apa sih? Suka musik, suka drama. Bisa nyanyi dong? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Bisa dong sumbang-sumbang. Bisa lah sumbangsi. Bukan sumbangsi. Donasi. Bukan donasi, sumbang ini biar mencuci telinga juga, jangan dengar suaranya Kak Lisana terus. Iya, pakai sunlight. Cuci piring Kak. Cuci piring dong, bukan cuci telinga itu. Ya terus. Ya, selain di UKM, di mana lagi? Rencana Kak pasti mau masuk HMJ. Mau masuk SEMA. Wih, ambil semua Mi. SEMA. Selagi bisa Kak, kenapa tidak? Oke. Ya, nantilah kita rasakan toh. Saya juga termasuk pengurus di UKM dan sekaligus di HMJ juga bagian saya. Oke. Kemudian kembali dulu dong ke dutanya. Saya mau tanya ini tentang dutanya, apalagi duta museum. Ya Kak. Kira-kira itu jadi duta museum itu kerjanya gimana sih? Apakah menjaga museum 24 jam? 24 jam atau disuruh jadi museum kah atau apakah? Ya sebenarnya Kak, kalau dibilang mungkin mindset atau paradigmanya orang tentang duta ya gitu ya Kak, model kayak gitu itu model atau hanya bisa catwalk, hanya bisa jalan di depan panggung. Tapi saya rasa sehelaikan yang saya pakai hari ini tuh Kak, saya punya amanah dan tanggung jawab yang besar Kak selama 1 tahun ke depan. Bahkan saat mungkin saya lepas jabatan, saya pasti enggak
putus lagi apa yang saya sudah diamanahkan kepada saya, tetap Kak. berlanjut terus ya. Intinya bukan pemegang kunci museum lah, Kak. Saya bisa jadi inspirator untuk banyak orang. Saya bisa jadi motivator, dan tentu yang utamanya saya bisa ajak-ajak teman-teman dan kakak-kakak semua untuk bisa ke museum, Kak. Oh ya. Coba ngomong depan kamera, ajak mereka semua ke museum. Coba dong. sekali. Ya, betul. Aduh, ini Oke. Halo anak-anak yang ada di Sulawesi Selatan, halo para generasi milenial, saya Arsal Andika, Duta Museum Sulsel tahun 2021, mengajak kepada seluruh teman-teman untuk bisa menghabiskan waktu weekendnya di museum saja. Karena saya rasa waktu weekend tanpa menuntut ilmu itu sama saja tidak ada, hampa begitu. Masa ya kali weekend hanya dengar musik, hanya ketemuan sama doi, ya Allah. Tidak berfaedah di kosan, sekali, Kak. ya. Rebahan begitu tidak berfaedah. Ayo kita ke museum, gali yang ada di museum, gali ilmu. Banyak sekali, Kak, yang bisa dapat museum, tapi jangan sampai ambil barang ya, Kak, di museum. nanti dikejar, aduh. Mau Kak, siapa tak bisa dibikin tenda kecil, bisa juga di museum nginap. Bisa, Kak, depan Rotterdam itu luas sekali di tempat. Tapi jangan mami cabut-cabut rumput, ndak estetik nanti. Oh, iya. Estetik. Tapi kalau ke museum bareng doi bisa nggak? Bisa, Kak, bareng siapapun. Kalau ke Asalkan museum jangan bareng kamu? malam-malam, Dik. Bisa, Kak. Bisa ya. Gratis, Ki. Gratis. Bisa gratis mau ya? masuk. Iyalah, bisa lah. Hati-hati, Jadi kok. masuk museum gratis nih kalau sama Duta nih. Saya bayarkan tuh, Kak. Oh, iya. Oke lah, boleh. Bisa, Ya, aduh. bisa masuk. Nanti tim-tim Nanti kalau siar mau ke kita museum Lagaligo ya hubungi kabari aja, saja hubungi ya. asal Chat. chat. Nanti ada nomornya di bawah sini insyaallah. Iya. Insyaallah ya, insyaallah apa ini? Insyallahnya Indonesia apa Arab ini? Arab dong. Arab ya. Ya. Awas. Terus Apa lagi? tentang kitanya tentunya tentang museum nih, Kak. Terus bisa dong mungkin dijelaskan Oh iya, di depan ini Hmm. tentang museum yang selalu dikenal dengan Perkumpulan sejarah atau apakah? kan di dalamnya sejarah. Nah. Nah, biasanya benda sejarah itu kan kayak orang tuh lihatnya Horor. Horor ya. Lagi Kadang museum bikin ini. menakutkan begitu. Iya, Kadang apalagi saya baru saja lihat bangunan-bangunan itu. gedungnya Rotterdam itu langsung merasa kayak di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi langsung takut gitu. jadi nggak jadi ke Nggak museum. jadi masuk. Iya. Ya, sebetulnya, Kak, itu mindset atau paradigma lama Mi untuk teman-teman yang sudah sekarang mungkin tidak pernah berkunjung ke museum. Iya, karena itunya. Ya, Iya. betul, Kak. Nah, Desainnya yang tidak pernah diubah, yang Iya. masih tempo doloe, ya. Ya, betul, Kak. Kenapa sebenarnya museum itu begitu-begitu saja, tidak pernah dikembangkan mungkin di dalamnya, tapi yang tidak dikembangkan itu, Kak, di dalam saja, tapi di luar saya rasa sudah dipercantik, sudah diperbagus, karena memang kehidupan sekarang itu, Kak, harus ikut arus. Ya, Karena harus kalau kita memang. ketinggalan terus, kita tidak pernah maju. Itu Indonesia sekarang masih negara berkembang, Kak, belum negara maju. Karena bukan di negara mundur. iya, Kak, iya, jangan mundur. Jangan mundur. Jangan di tempat, Rugi Kak. kita. Jangan juga jalan di tempat. Iya, betul, Kak. Nanti jadi anak pramuka. Ya, Kak, harus sekali tuh diubah mindsetnya teman-teman bahwa di museum itu seram, di museum itu banyak uka-uka bedeng, Kak. Bisa ke uji nyali Apa di itu situ. Uka-uka. Anu, Kak, setan-setan bedeng. Banyak Aduh, setannya museum. uka-uka. Ya Ada Allah. bahasa baru lagi ya, uka-uka ya. Iya, Uka-uka. itu pernah adakan horor-horor begitu Ke di Museum Rotterdam. Lagaligo? Iya, Iya, Lagaligo. Kak. Oh, Pernah tuh? pernah ya? Pernah, Iya, pernah. pernah satu Ada kali. uka-uka Makanya muncul? uka-uka, jadi makanya saya enggak pernah mau ke sana. Oh, seperti itu. Takut, Mak. Ih, Uka-uka. ya, lanjut. Baru dengar ya saya. Iya, baru juga dengar Nanti ini uka-uka. tersimpan dalam memori, harus saya pakai setiap hari ini uka-uka. Uka-uka. Iya, uka-uka. Bagus Tapi nih. pakai ini ya, harus Iya, ada iya, begininya, iya, uka-uka. Kalau nggak pakai begini nggak fix, bukan Nggak fix, uka-uka itu. Bukan uka-uka. Mm-mm. Beda maknanya mungkin ya. Oke, Iya. lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi pembahasan Uka-uka. uka-uka. Jadi kenapa kita berani untuk hal itu? Kan kita tahu bilang ada uka-uka tadi toh. Kemudian adalah hal yang lain yang menakutkan. Kira-kira kenapa langsung minat jadi dutanya di dalam? Apakah ada keinginan untuk mengubah pola desain Atau mau mengubah atau Lagaligo? Lagaligo? Mungkin. Ya, Atau justru gimana? karena ketakutan masyarakat itu, Kak, tentang museum, jadi saya berani dan kebetulan ada ajang yang tepat.
Jadi saya di sini bisa itu salah satu Kak motivasi saya pada saat pembuatan tugas video itu Kak, pada saat duta museum itu saya di situ bilang bahwa salah satu motivasi saya terbesar untuk bisa ikut duta museum ini karena saya melihat bahwa pemuda sekarang itu Kak tidak ada lagi yang mau ke museum. Iya. Kayak pasti pemikirannya kalau akhir pekan mau ke Panlos, mau ke CPI. Iya, lebih betul asik sebenarnya ke sana. Iya, tapi kalau yakin Kak kalau sore-sore kita ke Rotterdam dia adem sekali Kak. Ya Allah, tidak ada kenikmatan Tuhan mana yang kamu dustakan Kak. Iya, bisa Harus keluar. Kak ke sana. Kalau misalnya bawa makanan ke dalam museum bisa nggak Kak? Bisa Kak, bisa kita sambil nyemil-nyemil tapi tidak boleh mengotori Kak. Ada tempat sampah yang disediakan. Tidak boleh juga Kak sembarang ucap, sembarang kata Kak di sana. Oh enggak, Nanti dikejar berarti UKUK. kata-kata juga itu tetap dijaga. Iya Kak, harus Iya. diperhatikan. Begitu ya. Tapi banyak kan kalau misalnya misalnya weekend nih, kita kenapa lebih milih ke Panlos kan? Pertama ramai, Ya, kedua banyak Sejuk. jajanan-jajanan. Dan sejuk juga Iya. katanya di pinggir pantai, sepo-sepo senja ya kan. Nah. Kalau di museum sendiri itu bisa nggak jualan di dalam? Sempat kali sana Oke. mau jualan. Jadi sekarang itu Kak museum apalagi kawasan Benteng Fort Rotterdam itu Kak sudah dikelola sebaik mungkin. Jadi bagaimana caranya supaya ini benteng tidak hanya jadi penunggunya setan-setan, tidak hanya jadi tempat menakutkan Kak, tempat uji nyali, tapi sekarang Kak baru-baru bahkan sudah ada konser di sana sudah. Oh iya, yang Iya, kemarin jazz ya? Yang Ya, Kak. mana? Yang Kayaknya kudet, itu. Ki. Iya, kali sana deh kudet nih. gitu, Kak. tunggu dulu. Ada Instagram nggak kali sana? Ada tapi jarang buka. Follow dong museum. La Galigo. Follow. Masuknya Aduh. juga mantap. Iyalah, kemarin saya lihat ini Iya. salah satu teman juga jadi panitia di ini. Bukan yang itu yang biasa di poster pinggir jalanan warna hijau itu kah? Yang mana kali sana? Yang Salah tanggal lihat dua- mungkin. bukan itu ya. Oh Iya, ya. salah lihat. Kukira itu deh. Sudah lewat nih, Kak. Oh lewat nih ya. Oke. Iya, itu sudah ya. Iya Kak, itu bisa jadi bukti bahwa museum itu tidak setegang yang dibayangkan. Bahkan event-event sebelum konser itu Kak ada banyak sekali, apalagi sebelum masa pandemi. Di situ sudah banyak sekali event yang dadakan. Bahkan ada kayak festival permainan tradisional, Ya. ada festival anak, ada banyak sekali Kak. Jadi tidak setegang lah yang difikirkan. Jadi kemarin pas konser itu, ini ada hubungannya dengan duta atau mungkin lembaga lain yang melaksanakan? Oke Kak, jadi konser itu diadakan oleh lembaga lain. Jadi tidak ada sebenarnya Kak hubungannya dengan duta. Oh, enggak Tapi ada hubungannya ya. ya, ini salah satu bentuk pemanfaatan tempat tersebut Ya. Kak, karena sekadar informasi itu Kak, museum itu lembaga non profit. Oh, berarti kita bisa buat kegiatan-kegiatan lain yang Iya, Kak. bermalam mungkin bisa. Bisa. Oh. Jadi museum itu Kak adalah lembaga non profit atau lembaga yang tidak punya uang. Jadi kalau mau pinjam itu tempat bayar kita? Bayar. Oh, aku kira tidak. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana museum itu bisa diprofitkan Kak, Iya. karena kalau kita bicara tentang APBD, APBN, kita tidak akan melihat pernah Kak tentang event-event museum di situ. Jadi segala sesuatunya harus bisa dimanfaatkan Kak, tapi ya kembali lagi tidak bisa merusak, tidak bisa merusak segala sesuatu yang ada di museum itu Kak. Tetap harus dijaga ya. Iya betul. Apalagi nih museum ini disentuh sedikit bisa-bisa Iya Kak. lecet. Lecet. Kalau lecet Sensitif. Iya sensitif. Kalau lecet gimana Kak? Bendanya lecet gimana? Langsung dibuang? dibuang. Diganti atau gimana ini? Jadi Kak, nggak mungkin ada gantinya kan barang Oh, sejarah. iya, ya, aduh. Ada aja. Sejarah. jadi Kak itu di museum itu sudah ada memang orang yang memang disiapkan untuk bisa jaga itu barang Kak, dan memang Iya, ya. kalau kita merusak ya ada sanksi yang harus kita dapatkan. Oh, ada sanksi ya nih Pasti dengan Kak, teman-teman. ada undang-undangnya, dan memang tempat itu Kak terjaga sudah dilapis dengan kaca yang tebal supaya kita tidak bisa menyentuh. Oh, iya. Jadi kita hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuh Kak, karena banyak barang sensitif Kak untuk dipegang. Kalau Boleh dipegang dilihat. langsung hancur atau bagaimana? Nggak hancur Jessica, tapi Kirain balon. ya jadi di tangan itu Kak ada zat-zat ilmiah memang yang kalau kita pegang terlalu lama ya mungkin semacam logam atau semacam apa itu bisa cepat hancur Kak. Jadi Karena ini kita iya, di tangannya banyak kimianya. banyak kumannya, banyak zat-zat Gitu. berbahaya Kak. Jadi rajin mencuci tangan Kak di sana. Iya, lanjut. Ya, tadi tentang benda-benda museum. ya. Iya. Udah bagus. Nah, untuk untuk ini nih Kak.
pesannya untuk kaum rebahan? Ya mungkin tadi yang setelah disampaikan mungkin bisa diajak ke museum atau Pesan untuk kaum rebahan nih, yang penting nih. Pesan-pesan untuk kaum rebahan yang terjebak di zona nyaman. Iya. Pesan saya sih Kak untuk kaum rebahan ya jangan rebahan lagi. Jadi gimana dong rebahan dong? Aduh. Enggak ada waktu istirahatnya ya kan. Aduh. Gini jadi sekarang ya pemikiran pemuda, pemikiran generasi milenial itu sulit untuk keluar dari zona nyamannya Kak. Betul sekali. Selalu mau aman-aman saja, selagi cari aman, main game saja. Iya betul Kak. Ya. Pemikiran anak muda bilang begini, kenapa kamu susah-susah keluar untuk cari ini. Kalau di rumah saya bisa tidur, bisa dikasih makan. Ya, itu pemikiran lama. Coba bayangkan bagaimana nanti Indonesia ke depan di 2045 yang katanya mau ke Indonesia emas di 2045, tapi ternyata Indonesia maju, amin. Ternyata berlian-berliannya sekarang generasi pemudanya itu banyak tidur. Nah, ya memang Kak, mimpi itu diciptakan dari tidur, tapi ya saya rasa kalau tidak bangun dari mimpi itu, dari tidur itu tidak akan pernah bisa dijalankan Kak. Jadi jangan terlalu sering rebahan, mari bangun dan kejar prestasi Kak. Oke. Kalau sudah dikejar ya dipertahankan Kak, dan ditambah lagi. Ditambah lagi. Karena manusia tidak punya rasa puas. Iya Kak, betul. Ya. Jadi Kak Arsal sendiri sudah puas belum? Belum sih Kak. Masih mau jadi duta lagi? Masih. Aduh. Duta apa lagi? Duta sampo lain. Sampo lain ya. Duta sampo lain bisa ya? Tina bukan duta Sheila on Seven. On Seven. Iya Kak, idola itu. Oh, duta yang itu loh, yang duta idola. Yang bukan yang genre Kak. Yang vokalis Kak. Yang vokalisnya Sheila on Seven namanya duta. Aduh, kali sana. Kudet kami masa ya. Sorry nah. Kudet sekali. Ya maaf nih. Ya itu searching ya biar nggak kudet lagi. Ya, oke. Terus kesimpulannya juga kita pada hari ini yaitu jangan jadi kaum rebahan. Terus berprestasi dong pastinya. Berprestasi. Kalau ada prestasi bisa hubungi Syiar untuk diangkat menjadi konten. Nah, konten YouTube ya. Konten dong. Karena ini kita apalagi di Syiar Alauddin yang podcast Syiar Alauddin podcast Islami masa kini ya, bukan masa dulu, masa lalu, masa ya jangan masa nanti. Dulu lah. Iya, kita itu terus masa kini sebagai kaum ini ya. Jadi mungkin itu saja mungkin ya Kak. Oh iya, mungkin nanti teman-teman bisa apa ini? Cek YouTube kami yaitu di Syiar Alauddin TV. Nanti hasil dari karya-karya kami ada di dalam, dan jangan lupa pula follow IG kami yang bernama Syiar Alauddin TV. Ya, sama dengan nama YouTube-nya. Jangan lupa juga apa IG tak? Ayo teman-teman follow Instagramku @arsalandika_ yang banyak followersnya. Yang bagaimana kau banyak duta ini bos? Duta ini Pak, nggak mungkin sedikit followersnya, apalagi 6 tadi duta dapat. Saya baru 1.000. Apa baru 1.000? Followers banyak itu Kak. Iya banyak itu. Followingnya yang 1.000. Terus followersnya 100. Kasiannya. Coba bisa promo juga nih. Iya, mungkin bisa juga di follow. Iya, mungkin biar banyak juga lah yang follow akun saya tuh. Nama IG-nya Sidkin Alian. SHID pertama, oke. Bukan PhD. Bukan PhD. Dokter. Ya, lanjut. Kak Arsal, terima kasih atas waktunya karena sudah menemani kita bincang-bincang di podcast Syiar juga. Kemudian apa lagi? Ayo. Kok bingung? Ya, mungkin itu saja ya. Oke, ya, cukup saja. Karena kita juga ingat waktu, mungkin sudah cukup Kak. Ya, terima kasih juga sama kepada teman-teman penonton Syiar Podcast yang sudah melihat konten kita. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ya, mungkin teman-teman itu saja. Sekian. Saya Lisana Sidkin Alian. Saya Andi Nurul Kadri Fitrayani. Saya Arsal Andika. Ya, saya juga mewakili seluruh kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepuk tangan dong.